Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Marni. Hari ini kita akan membahas tentang seni lukis. Oke, sebelum masuk materi, Ibu akan membahas tentang seni rupa. Seni rupa adalah ekspresi jiwa manusia yang memiliki unsur garis, titik, tekstur, bidang, bentuk, warna, dan pencahayaan sehingga menghasilkan karya-karya yang indah. Unsur-unsur seni rupa ada 7: garis, titik, tekstur, bidang, bentuk, warna, dan pencahayaan. Oke, kita masuk bab pertama, seni lukis. A. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Jadi, seni lukis ini termasuk pada karya seni rupa dua dimensi. Selanjutnya, melukis. Melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Oke, lanjut. Gaya dan aliran seni lukis. Yang pertama ada representatif. Apa itu representatif? Adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya representatif terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama, naturalisme adalah menggambarkan keadaan alam, seperti contoh berikut ini. Yang kedua, realisme. Apa itu realisme? Yaitu menggambarkan kehidupan masyarakat, seperti contoh yang di bawah ini. Ini menggambarkan tentang aktivitas berjualan di pasar. Oke, lanjut. Yang ketiga, romantisme adalah cerita romantis, peristiwa yang dahsyat dan tragedi ataupun sejarah. Seperti contohnya, Ibu ambil di sini salah satu contoh cerita romantis, gambar lukisan romantis. Oke, aliran yang kedua yaitu deformatif. Apa itu deformatif? Adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Gaya deformatif terbagi menjadi 3 aliran juga. Yang pertama, ekspresionisme. Apa itu? Yaitu adalah aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa si pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Seperti contoh seperti ini. Jadi apa yang dipikirkan oleh si pelukis itu yang digambarnya. Apa yang ada di pikirannya itu yang digambarnya. Itu maksud ekspresionisme. Oke, lanjut. Yang kedua, impresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Jadi ini lebih ke penggambaran kesan yang mendalam. Oke, lanjut. Yang ketiga, surrealisme adalah aliran seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan, kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di mimpi. Tidak sesuai dengan logika manusia pada umumnya. Oke, di sini maksudnya tidak masuk akal. Temanya tidak masuk akal, terlalu dilebih-lebihkan. Itu dia surrealisme. Oke, lanjut. Kubisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Ini contohnya, gambarnya lebih kurang seperti kotak-kotak kayak gitu, lebih dominan bentuk kubisme. Oke, selanjutnya aliran yang ketiga, non-representatif. Apa itu? Yaitu adalah aliran seni lukis yang penggambarannya yang
penggambarannya sulit untuk dikenali atau bersifat abstrak. Contohnya seperti ini. Menurut ibu, anak-anak ibu juga paham lah ya apa itu abstrak. Bisa dibilang seperti sesuai emosi kita, tapi kalau misalnya sudah diperpadukan dengan warna-warni itu akan kelihatan bagus, cantik. Oke, lanjut. Sebelum melukis, biasanya kan kita harus menentukan tema dulu. Tema apa yang akan kita buat dalam lukisan kita. Jadi di sini ada tema lukisan. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Biasanya ada pelukis yang menggambarkan tentang diri dia sendiri. Itu dia maksudnya manusia dengan dirinya sendiri. Lanjut, yang kedua, manusia dengan manusia lain. Si pelukis biasanya menggambarkan tentang istrinya, tentang ibunya, ayahnya, atau temannya, atau yang lain-lainnya. Pokoknya tentang manusia lainnya. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Oke, ini paham lah ya, pasti menggambarkan tentang alam, hutan, danau, pegunungan, pemandangan yang lain-lainnya. Itu maksudnya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Alam benda biasanya sering menggambar boneka, bisa itu lemari, mangkuk, gelas, atau benda-benda lainnya. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Oke, bisa menggambarkan tentang aktivitas belajar, manusia berjalan, atau sedang melakukan aktivitas berjualan di pasar. Itu dengan aktivitasnya. Yang keenam, manusia dengan alam khayalnya. Oke, itu maksudnya apa yang ada di pikiran dia, imajinasi dia, itu semuanya dituangkan. Itu maksudnya alam khayal. Oke, yang terakhir ada alat dan bahan karya seni lukis. Yang pertama ada cat, yang kedua ada kuas, lanjut yang ketiga ada pisau palet, yang keempat palet cat air. Palet cat air ini maksudnya tempat ya, tempat untuk cat itu. Nah, yang kelima kanvas, itu media untuk menggambarnya. Oke, sekian dari ibu. Sebelumnya ibu ada 2 soal dulu, jadi nanti kamu baca dulu petunjuknya, nak. Yang pertama nih petunjuknya. Yang pertama, tulislah jawaban ini di kolom komentar. Yang kedua, jangan lupa buat nama dan kelasnya. Jadi ada 2 soal. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan gaya aliran romantisme. Yang kedua, gambar di bawah ini adalah salah satu gaya aliran apa. Jadi ini ada lukisan, jadi ini termasuk gaya aliran apa. Nanti itu kamu ketik langsung di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa buat nama dan kelasnya. Oke, sekian dari ibu. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan paham ya, nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.